Perkenalkan, nama saya Jusnia Yusuf Sumbung, IRIM saya 1020218349. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan kepada kita semua mengenai perubahan kurikulum dan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu kita harus tahu apa sih sebenarnya itu pengertian dari perubahan kurikulum. Jadi perubahan kurikulum itu adalah adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode yang tertentu yang disebabkan oleh adanya suatu usaha yang disengaja. Kemudian dalam suatu usaha yang disengaja itu mengubah apa yang terlibat di dalam kurikulum tersebut, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat tertentu yang berkepentingan di dalam pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis perubahan kurikulum. Yang pertama itu perubahan kurikulum secara sebagian-sebagian, yang artinya bahwa perubahan kurikulum itu hanya mengalami perubahan pada komponen atau unsur tertentu. Itulah mengapa disebut sebagai perubahan kurikulum sebagian-sebagian. Contoh dari perubahan kurikulum sebagian-sebagian ini mungkin saja terjadi pada metode mengajarnya saja, atau mungkin terjadi pada sistem penilaiannya saja. Ya, kemudian jenis yang kedua itu adalah perubahan secara menyeluruh, yang artinya bahwa perubahan suatu kurikulum dapat terjadi secara menyeluruh. Artinya keseluruhan sistem yang ada di dalam kurikulum tersebut mengalami perubahan, di mana tergambar di dalamnya itu tentang tujuannya, isinya, dan bahkan strategi pelaksanaannya. Seperti itu. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan kurikulum itu. Yang pertama itu bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Jadi ketika mereka sudah bebas dari kaum kolonialis ini, mereka kemudian sadar bahwa selama ini ternyata mereka itu dibina dalam suatu pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Untuk itulah kenapa mereka mulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting di dalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua itu karena berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi secara pesat. Maka dari itu temuan-temuan yang baru yang ditemukan oleh beberapa ahli kemudian membuat mereka untuk bisa mengeluarkan lagi pendapat atau merencanakan lagi suatu perubahan kurikulum yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Kemudian itu yang ketiga adalah pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia dengan bertambahnya penduduk. Artinya makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan di dunia ini. Maka hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini di dalam pendidikan perlu ditinjau kembali atau perlu dilihat kembali apakah sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah ada atau mungkin perlu adanya perubahan. Penjelasan yang kedua itu mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi kurikulum di Indonesia itu sudah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia ada beberapa. Yang pertama itu Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum yang pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka disebut dengan Rencana Pelajaran. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis, yakni dari orientasi pendidikan Belanda berubah menjadi untuk kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kemudian Rencana Pelajaran 1947 ini merupakan pengganti dari sistem pendidikan
kolonial Belanda dengan mengurangi pendidikan kecerdasan intelektual. Kurikulum 1947 dilandasi semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa dengan semangat merebut budi pekerti dan keyakinan beragama. Kemudian jenis atau kurikulum yang kedua yang ada di Indonesia itu adalah kurikulum 1975. Ini lahir setelah pada tahun 1973 dilaksanakan GBHN pertama sebagai hasil keputusan MPR nomor 2/MPR/1973. Pada kurikulum inilah untuk pertama kalinya terlihat dengan jelas tujuan pendidikan. Dari tujuan pendidikan tersebut dijabarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai seperti tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut. Kemudian, kurikulum 1975 ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah yang umumnya mengharapkan kelulusan yang pertama, punya sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian yang ketiga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, kemudian yang keempat itu bekerja di masyarakat, dan yang terakhir itu mengembangkan diri sesuai asas pendidikan hidup. Kemudian kurikulum yang ketiga yang ada di Indonesia yaitu kurikulum 1984. Ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Perubahan ini dimaksudkan agar adanya perubahan pendidikan nasional. Hal yang menonjol dalam pelaksanaan kurikulum ini adalah adanya CBSA dan sistem spiral. CBSA itu singkatan dari cara belajar siswa aktif. Dalam proses belajar mengajar, siswa akan lebih diaktifkan atau lebih dilibatkan ketimbang dengan guru. Kemudian ada beberapa ciri umum dari kurikulum ini, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan instruksional, kemudian yang kedua pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau mungkin sekarang ini kita kenal dengan student center seperti itu. Kemudian yang ketiga itu materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Kemudian yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan pelatihan atau latihan-latihan. Kemudian yang kelima itu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kemudian kurikulum yang keempat itu adalah kurikulum 1994, di mana kurikulum ini dilaksanakan dan akan diberlakukan mulai dari 1994 sampai pada tahun 1995 secara bertahap, dimulai dari tahun 1994 diberlakukan kepada kelas 1 dan kelas 4 SD, kemudian kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, seluruh kurikulum 1994 telah dilaksanakan. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu, kurikulum ini bersifat objektif based kurikulum. Kemudian yang kedua, mempergunakan sistem caturwulan. Kemudian yang ketiga, pelajaran di sekolah lebih menekankan materi yang cukup padat. Yang keempat, bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir, dalam pelaksanaan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif belajar baik secara mental, fisik, maupun sosial. Kemudian yang kelima itu kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, di mana pada kurikulum ini mengharapkan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki kompetensi yang diinginkan, karena konsentrasi kompetensi adalah pada perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir, bertindak. Nah, ada beberapa karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi
tahun 2004 ini. Yang pertama itu menekankan ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, kemudian berorientasi pada hasil belajar dan beragama, kemudian penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Yang keenam, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memiliki unsur edukatif. Kemudian yang terakhir, penilaian menekankan kepada proses dan hasil belajar siswa dalam upaya penugasan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, kurikulum selanjutnya yaitu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Mungkin kita tidak lazim dengan hal ini karena kita mungkin sudah dapat pada beberapa tingkat sekolah. Jadi kurikulum ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap masyarakat daerah untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dari sistem penilaian hasil belajar guru dan kepala sekolah. Otonomi penyelenggaraan pendidikan tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, di mana guru memiliki otoritas dalam pengembangan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah masing-masing. Nah, ya, kurikulum yang selanjutnya itu adalah kurikulum 2013. Mungkin kita tidak lazim lagi dengan kurikulum ini karena mungkin kita sudah pernah mendapatinya. Kurikulum ini adalah merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP, dan penekanan dalam kurikulum 2013 ini adalah pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, menuntut kemampuan guru dalam pengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian yang kedua, siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kemudian yang selanjutnya itu khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integratif memberi kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian yang terakhir itu di tingkat SD, pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terakhir itu kurikulum merdeka. Kita juga sudah tidak lazim lagi dengan kurikulum ini karena kita sudah mengalaminya pada saat ini dalam proses belajar mengajar kita. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian guru memiliki keleluasan untuk memiliki berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan ketentuan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai dinamika perkembangan kurikulum serta perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam tutur kata saya, atau mungkin dalam penyampaian materi saya ada yang sedikit menyimpang. Maka dari itu saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.